Setelah 2 hari ini saya memberikan tanggapan tegas terhadap video vlog dari Habib Bahar Smith, yang dimana dia ini memberikan pernyataan seolah-olah Harry Pras itu menantang ribut, seolah-olah saya itu tentang berantem, yang dimana ketika dia memberikan kesan ngevlog teman-teman, lalu kameranya di zoom kepada jaket muridnya yang berlogo IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi seolah-olah akan membuat saya gentar ketika ngevlog seperti itu. Oh, Harry Pras ini tidak akan lagi berani untuk membuat video tentang Habib Bahar nih. Karena apa? Sudah ngevlog dengan muridnya yang silat, yang besar itu juga ya, ngevlog dikeroyok 3 orang, dipukul tidak apa-apa. Ya kalau dipukul bagian-bagian yang itu mungkin bisa dilatih untuk menahan pukulan, mungkin. Tapi ada bagian-bagian dari tubuh manusia ini 5 jengkal yang dimana tidak dapat dilatih. Ketika itu kena, maka efeknya fatal. Begitu. Dan di sini saya bukan ingin berbicara tentang teknik atau teori bela diri. Saya di sini ingin menanggapi video Bahar Smith yang seolah-olah bijak, seolah-olah dia menjadi orang bijak yang menghindari keributan, menghindari pertengkaran, menghindari berantem, teman-teman. Netizen sudah tahu Pak Bahar, yang dimana Anda itu dari kemarin, beberapa waktu yang lalu, Anda ribut-ribut sampai dikawal TNI Polri, katanya kekresek menjawab tantangan dari siapa? Dari Tengku Kori. Mau ribut, berantem katanya. Kalau harga diri saya di begini begitu, saya akan datang. Dikira ketika saya menentang Anda, apakah harga diri Anda baik-baik saja? Anda memaparkan dalil. Ini Anda bukan berbicara tentang diri Anda sendiri, tapi Anda berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, yang dimana mendapatkan informasi gaib, yang dimana hanya satu-satunya manusia yang mendapatkan informasi gaib, dan itu pun sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, agama ini telah sempurna, telah aku sempurnakan agama ini untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu pun yang dirahasiakan terhadap kita, yang dimana ajaran Allah ini telah sempurna. Ingat kalimat sempurna, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tetapi ketika Anda menyampaikan sesuatu yang gaib, perkara dunia akhirat, perkara akhirat, barang siapa yang membacakan surah Yasin dengan cara tertentu, di malam tertentu, dengan jumlah tertentu, akan Allah sediakan istana di akhirat dengan berjumlah 9 pintu atau 9 kamar, dan di dalam kamar itu ada kasur, ada bantal, sekian bantal, dan di setiap bantal-bantal itu ada puluhan ribu atau ribuan bidadari, katanya. Allahu Akbar. Apakah di sini Anda menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lebih berharga daripada diri Anda, sehingga ketika diri Anda ditantang oleh Tengku Kori datang, ketika Harry Pras menentang Bahar Smith untuk memaparkan dapat dari mana dalil itu, informasi gaib itu? Apakah Rasulullah SAW yang menyampaikan? Apakah ulama yang menyampaikan? Ataukah wali-wali kalian yang menyampaikan? Atau hanya Anda sendiri yang mengarang-ngarangnya? Wahai Bahar Smith, di sini Harry Pras berbicara seperti ini karena Anda telah berbicara sesuatu yang gaib, yang dimana sesuatu yang gaib itu hanya Allah berikan informasi kepada Rasulullah SAW sedikit, katanya. Semua pengetahuan gaib kita hanya bisa mempelajarinya dari hadis sahih. Tapi enggak kalau bagi golongan kalian. Hadis Nur Muhammad yang jelas-jelas dhaif, yang jelas-jelas maudhu, dipakai untuk keyakinan Nur Muhammad. Ada hadis lagi yang katanya membangkitkan, Rasulullah SAW membangkitkan kedua orang tuanya, dan apa yang terjadi? Disyahadatkan. Berarti kalian itu secara tidak langsung menyatakan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Datang berseteru dengan Tengku Kori, harga dirinya, ya Allah, dibela. Saya tunggu di tempat sepi, gak datang-datang. Saya nunggu Anda sudah berbulan-bulan. Dari awal saya membuat video membahas, mereaksi video ceramah Anda. Sudah berapa bulan ini Anda gak jawab-jawab. Dan jawabannya apa? Ketika ada yang menyampaikan, Beb, ada yang nentang antum. Siapa? Harry Pras. Dikira saya nentang berantem. Orang nentang berantem Anda tanggapi. Andi Rompas mau Anda cincang belah 2. Tengku Kori mau Anda hajar. Mau ribut di jalanan, di tempat sepi, katanya. Sampai-sampai orang kumpul, polisi TNI kumpul. Kepada saya sudah beberapa bulan ini, bahkan hampir setahun kalau tidak salah, dari awal saya mereaksi video Anda. Tapi apa tanggapannya? Dianggap saya tentang berantem. Sok bijak, nggak perlu kita berantem-berantem. Anda sudah mau berantem Anda itu sama orang yang jelas-jelas tentang Anda untuk berantem. Kepada saya seperti itu. Itu yang pertama, Bahar.
Terus yang kedua, Anda menyatakan rokok halal, mau bikin pabrik rokok dan lain sebagainya, yang Anda labeli Don Smith. Sampai-sampai murid Anda menyatakan, Don, jangan sama Don, sama saya dulu. Apa? Anda Don. Apa Don? Ya Allah. Rokok, kata guru Anda sendiri. Kalau Anda memang satu komando, saya juga dulu ketika menyatakan ikut komando Habib Rizik Syihab. Apapun yang Habib Rizik Syihab fatwakan, ucapkan dan komandokan, saya sami'na wa ata'na. Disuruh memenangkan Prabowo, coblos nomor 2, saya coblos. Saya doktrin orang-orang yang saya kenal untuk mencoblos Prabowo. Ya, ini masalah politik ini. Apalagi perkara agama. Ketika dia ceramah teman-teman di demo 212 luar biasa. Tetapi ketika saya melihat visi misinya, begini kok begini. Ya Allah. Dan sekarang Anda menyatakan rokok halal. Dulu Anda menyatakan rokok itu haram, paling ringannya makruh, haram dan makruh. Tiba-tiba ketika Anda ingin membuat pabrik rokok, ingin memproduksi rokok, Anda memfatwakan rokok halal. Dari mana dalilnya? Guru Anda, orang yang menjadi panutan Anda, seperti Al-Habib Rizik Syihab, dia itu mengharamkan rokok. Kata beliau apa? Tidak satu pun menjumpai di seluruh pendapat ulama bahwa rokok itu halal. Paling ringannya makruh, dan makruhnya makruh tahriman. Berani Anda membantah fatwa dari guru Anda itu. Merasa alim Anda dari Rizik Syihab. Terus yang ketiga, kalau Anda berani untuk menjawab Heri Pras ini. Kalau Anda sudah berani, sudah beberapa kali Anda menjawab Heri Pras. 1, 2, 3. Kalau tidak salah ada beberapa video Anda memberikan tanggapan tentang saya. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan kalau Anda berani untuk menemui saya. Berani hadapi Heri Pras. Dikira saya tentang ribut. Kepada Kori Anda berani datang sendirian. Kepada saya kok mau keroyokan. Heri Pras dari beberapa bulan yang lalu dikeroyok oleh santri-santri. Teleponan sampai 3 orang. Ini videonya, tonton. 3 orang dialog dengan saya. Mengaku pondok sudah tahunan. Dialog sama saya, sontoloyo. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya dialog dengan siapa namanya itu ya. Dialog dengan saya, namanya Hilya kalau tidak salah. Dia itu mengajak saya dialog karena saya membahas Buya Uci yang katanya beberapa khurafat yang saya tentang di situ. Apa kata dia? Al-Habib Lutfi mecah diri jadi 2. Ketika ditanya salah satu murid di kuburan Munkar Nakir menjawab Abdul Qadir Jailani atau siapa begitu. Dapat cerita dari mana? Informasi gaib seperti itu, mendengar suara Allah. Pukul. Apa itu? Dialog dengan saya. Ketika dialog apa yang dibawakan? Cerita halu dari kitab-kitab halu yang dia koleksi. Apa ini? Terus ada juga yang ngundang saya untuk dialog ilmiah. Kita dialog ilmiah tatap muka. Saya kira dia akan tatap muka berdua dengan saya. Dialog ilmiah. Ketika saya datangi ke tempat dia, keroyokan. Heri Pras dikeroyok lagi. Apa? Dikira saya akan berhenti untuk membuat video seperti ini ketika kalian keroyok-keroyokan seperti itu. Santri mengaku mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang dimana manusia paling sempurna di dunia. Tapi outputnya ketika saya ingin dialog ilmiah, keroyokan. Apa ini? Teleponan 3 orang, plonga-plongo. Teleponan 1 orang, plonga-plongo. Mengaku sudah puluhan tahun. Saya telepon, plonga-plongo lagi ketika saya tanya-tanyakan beberapa hal. Ada videonya. Dan ada sebagian saya privat. Karena mereka nuntut. Kalau tidak di take down, saya akan tuntut karena hukum. Karena dia malu telah berdialog dengan saya yang dia rendah-rendahkan dari awal. Ketika kalah dialog dengan saya, ingin melaporkan saya ke polisi. Illegal access katanya. Ya Allah. Ada juga datang ke tempat saya. Ingin ketemu. Ingin menemui Heri Pras. Kita dialog secara ilmiah. Ilmiah katanya teman-teman. Saya Sherlock. Saya ajak dia makan di restoran Arab. Semoga Anda nonton. Saya ajak dia makan di restoran Arab. Saya jamu dia dengan makanan yang enak, minuman yang enak, yang lezat. Setelah itu dialog. Apa yang dibawakan? Cerita halu, khurafat dari kitab Durratun Nasihin. Ya, begitu. Keilmuan itu membawa hadis palsu. Saya memaparkan dalil Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, hadis sahih. Al-Quran, hadis sahih. Al-Quran, hadis sahih. Dia apa jawabannya? Hadis maudhu. Dialog dengan saya bawa hadis maudhu. Hobi sekali membawa hadis maudhu. Apakah jangan-jangan Bahar Smith juga takut ketika bertemu dengan saya akan memaparkan dalil maudhu juga? Berbulan-bulan, hampir setahun kalau tidak salah. Dari awal saya membahas video itu. Sampai hari ini belum ada jawaban. Belum ada jawaban sama sekali. Jawabannya apa? Nantang ribut. Kemana akal Anda? Harga diri saya harus dibela begini begitu. Ketika ada orang tidak percaya nih, misalkan informasi gaib yang Anda dapatkan dari Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad Anda tidak anggap itu sebuah harga diri Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Heri Pras meragukan dalil itu. Ini Nabi Muhammad.
yang katanya, "Mbak, saya memang biadab, saya memang bangsat, saya memang bejat, saya memang ahli maksiat dan lain sebagainya." Sontoloyo. Kalimat-kalimat sontoloyo keluar dari mulut Anda. Dan apa kata Anda di akhirnya? "Tapi kalau Nabi Muhammad saya jadikan mahkota. Saya jadikan, saya junjung, saya bela mati-matian. Saya Heri Plus tidak percaya kepada dalil Anda." Apakah dalil itu dari Nabi Muhammad SAW? Berarti saya tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang, agar saya pribadi percaya terhadap dalil itu, silahkan Anda berani untuk membuat video, sebarkan di media sosial. Saya siap menghadapi Heri Plus untuk memaparkan dalilnya. Kita ketemu, segera bertemu, kita live, bawa kitabnya. Kalau kitabnya benar, hadisnya benar, riwayatnya benar, dan itu sahih, sudah ditakhrij oleh para ulama, dan apalagi tidak ada kedustaan, atau kalau itu bukan hadis, ada di dalam Al-Quran yang saya tidak tahu, paparkan kepada saya, dan saya akan taslim kepada Anda. Saya akan taslim kepada Anda. Saya akan cium tangan Anda, sebagaimana murid-murid Anda cium, tapi saya tidak akan cium kaki Anda. Ini pernyataan tegas dari saya. Itu dua. Yang pertama tentang dalil yang pernah Anda sebutkan. Terus yang kedua tentang hukum rokok yang Anda halal-halalkan. Terus yang ketiga, Anda selalu mengaku di dalam tubuh Anda mengalir darah kenabian. Saya ingin ngetes kenabian itu. Di Indonesia, golongan Anda, orang-orang yang mengaku sufi, mereka itu punya 3 koleksi. Yang pertama, darah Nabi Muhammad SAW yang diminum gak habis-habis. Diminum gak habis-habis. Kita perlu tes DNA itu. Berapapun biayanya, saya tanggung. Terus yang kedua, ada keringat, ada museumnya. Kalian punya koleksinya. Darah ada, keringat ada, rambut ada rambut. Kalau memang di dalam tubuh Anda mengalir darah kenabian, tes DNA. Apakah darah Anda itu mirip dengan DNA yang ada di darah Nabi Muhammad SAW? Terus yang kedua keringat, terus yang ketiga rambut. Ketiga benda ini harus dites DNA. Apakah ketiga ini connect DNA-nya dan juga connect kepada Anda? Apabila tidak connect, maka saya tidak akan pernah taslim lagi dan tidak akan pernah mengakui siapapun yang mengaku Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan. Meskipun sudah ada beberapa ini Habib yang tes DNA dan mereka terbukti tidak tersambung pada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengikuti penjelasan dari Habib Rizik Syihab. Bahwa apa kata Rizik Syihab? Orang yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, habaib, mereka harus dites DNA dengan rambut. Itu faedahnya ada rambut, hikmahnya ada rambut. Bukan cuma rambut, Beb, ada keringat dan darah. Kuat ini. Silahkan tentukan jadwalnya kapan dan di mana. Dan ingat, sampaikan kalian seluruh muhibbin para habaib di dunia kalau perlu. Sampaikan video ini kepada mereka. Heri Plus menantang kalian kek, atau bagaimanapun narasinya, silahkan. Yang penting ada keberanian untuk menjawab saya, bertemu dengan saya live. Saya akan bawa instrumen untuk live menghadapi kalian. Saya akan bawa media untuk live agar kalian terbukti. Mari kita cerdaskan bangsa. Jangan dulu kita membuat anak bangsa ini terbodoh-bodohi. Dibodoh-bodohi dengan darah-darah Nabi, dengan rambut-rambut Nabi, keringat Nabi, di dalam tubuh mengalir darah Nabi. Lalu apa? Doktrin, tahayul, bid'ah dan khurafat. Bukan cuma berhenti sampai TBC, dawir pula. Dawir, bekas siwak 1 juta. Sorban perjuangan sekian juta. Tasbih perjuangan sekian juta. Sontoloyo. Ya, sekali lagi saya ucapkan, sampaikan video ini kepada umat habaib, muhibbin habaib, agar berani untuk menjawab tantangan saya. Dan ingat, ada 3 poin tadi, terkhusus kepada Bahar Smith ini. Ingat itu.